Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa di negara-negara yang masyarakatnya sering minum teh hijau, banyak sekali orang yang berumur panjang? Apakah ini hanya kebetulan? Atau mungkinkah di balik cangkir sederhana itu tersembunyi rahasia awet muda yang sebenarnya? Banyak orang percaya teh hijau adalah kunci untuk hidup sehat dan panjang umur, sementara yang lain menganggapnya hanya mitos pemasaran yang dilebih-lebihkan. Jadi, di mana letak kebenarannya? Hari ini kita tidak akan hanya percaya pada rumor. Kita akan melihatnya di bawah mikroskop dan membedah teh hijau, bahkan hingga ke tingkat molekul. Kita akan mencari tahu mana janji yang merupakan fakta ilmiah dan mana yang sekadar cerita indah. Tetaplah bersama kami, dan di akhir video ini, Anda akan tahu segalanya tentang teh hijau dan memahami apakah ia benar-benar mampu memperpanjang hidup Anda. Sebelum kita menyelami ilmu kimia, mari kita melakukan perjalanan singkat ke masa lalu. Sejarah teh hijau sudah berusia hampir 5.000 tahun. Legenda mengatakan, teh ini ditemukan oleh Kaisar Tiongkok, Shennong, ketika daun dari pohon teh secara tidak sengaja jatuh ke cangkir air panasnya. Sejak saat itu, teh hijau menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Asia, terutama di Tiongkok dan Jepang. Teh ini bukan sekadar minuman, ia digunakan dalam pengobatan, dalam praktik meditasi para biksu Buddha, dan menjadi inti dari upacara minum teh yang terkenal. Berbeda dengan saudaranya, teh hitam, daun untuk teh hijau tidak melalui proses fermentasi. Daunnya diolah dengan dikukus atau dipanggang untuk mempertahankan warna hijau aslinya, dan yang paling penting, komposisi kimianya yang unik. Keunikan dalam proses produksi inilah yang membuat teh hijau sangat istimewa dan berpotensi bermanfaat bagi kesehatan. Inilah warisan yang akan kita telusuri lebih lanjut hari ini. Baik, mari kita mulai dari dasarnya. Apa sebenarnya teh hijau itu dari sudut pandang ilmiah? Teh hijau, teh hitam, dan teh oolong semuanya berasal dari satu tanaman yang sama, Camellia sinensis. Seluruh perbedaannya terletak pada proses pengolahannya. Daun untuk teh hitam melalui proses fermentasi penuh, atau lebih tepatnya oksidasi. Proses ini mengubah warna, rasa, dan komposisi kimianya. Sebaliknya, teh hijau adalah produk dengan proses pengolahan yang minimal. Segera setelah dipetik, daun-daun ini dipanaskan dengan cepat untuk menghentikan proses oksidasi. Langkah ini, baik melalui penguapan ala Jepang, steaming, atau pemanggangan ala Tiongkok, roasting, bertujuan mempertahankan sejumlah besar zat berharga yang hilang selama fermentasi. Yang utama, zat-zat ini adalah polifenol. Bayangkan zat ini sebagai pasukan pelindung yang sangat kuat di dalam tanaman. Karena tidak mengalami fermentasi inilah, teh hijau mengandung polifenol dalam konsentrasi tinggi. Inilah yang menjadikannya fokus utama dalam berbagai penelitian manfaat kesehatan. Intinya, setiap cangkir teh hijau adalah seduhan pekat dari daun yang hampir segar, yang mampu mempertahankan semua kekuatan alaminya. Sekarang, mari kita kenalan dengan pemeran utama dalam teh hijau, yaitu polifenol. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya ini hanyalah kelompok besar senyawa kimia yang diproduksi tanaman untuk melindungi diri dari stres, sinar UV, dan juga hama. Di dalam cangkir teh kita, mereka berperan sebagai antioksidan yang sangat kuat. Polifenol menyusun hingga 30% dari berat kering daun teh. Di antara semua itu, ada subkelompok yang menonjol, yaitu yang disebut flavonoid. Nah, di dalam subkelompok flavonoid inilah terdapat bintang sesungguhnya dari teh hijau, yaitu katekin. Katekin inilah yang diyakini bertanggung jawab atas sebagian besar manfaat kesehatan minuman ini, mulai dari melindungi jantung hingga meningkatkan fungsi otak. Dalam teh hitam, karena proses oksidasi, sebagian besar katekin akan berubah menjadi senyawa lain, yaitu theaflavin dan thearubigin. Senyawa ini juga bermanfaat, tetapi cara kerjanya berbeda. Sementara dalam teh hijau, katekin tetap berada dalam bentuk aslinya, bentuk yang paling aktif. Ini seperti membandingkan apel segar dengan apel panggang. Keduanya enak, tapi komposisi dan khasiat yang terkandung di dalamnya akan berbeda. Jadi, ketika kita membahas manfaat teh hijau, kita terutama berbicara tentang khasiat dari katekin unik yang dimilikinya. Jika polifenol diibaratkan sebagai sebuah pasukan, maka katekin adalah pasukan khusus elitnya. Mereka adalah kelompok flavonoid yang paling penting dan dominan dalam teh hijau. Ada beberapa jenis katekin, tetapi Anda tidak perlu repot menghafal nama-nama rumitnya, seperti epikatekin atau epigalokatekin. Yang terpenting, Anda harus memahami fungsi utamanya. Mereka adalah antioksidan yang luar biasa kuat. Apa artinya ini?
Dalam tubuh kita, molekul tidak stabil yang disebut radikal bebas terus-menerus terbentuk. Radikal bebas ini muncul akibat metabolisme tubuh, stres, atau paparan polusi lingkungan yang buruk. Molekul-molekul ini merusak sel-sel sehat, yang dapat mempercepat proses penuaan dan memicu perkembangan berbagai penyakit. Nah, katekin memiliki kemampuan untuk menemukan dan menetralisir para perusak ini. Mereka menyumbangkan elektronnya sehingga menstabilkan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Sifat inilah yang menjadikan teh hijau sangat berharga untuk menjaga kesehatan pada tingkat seluler. Dalam satu cangkir teh hijau, kandungan katekin dapat mencapai 100 hingga 200 mg. Ini menjadikannya salah satu sumber senyawa ini yang paling kaya dalam pola makan kita sehari-hari. Dan kini, mari kita sambut pahlawan super, bintang utama, dan komponen teh hijau yang paling banyak diteliti. Namanya adalah epigalokatekin trigalate atau disingkat EGCG. Ingat baik-baik singkatan ini, karena sebagian besar penelitian mengenai manfaat teh berhubungan erat dengannya. EGCG adalah katekin yang paling kuat di antara semua katekin yang terkandung dalam teh. Aktivitas antioksidannya berkali-kali lipat lebih unggul dibandingkan dengan vitamin C dan E. Ia adalah pengawal sejati bagi sel-sel tubuh kita. EGCG tidak hanya menetralkan radikal bebas, tetapi penelitian juga menunjukkan bahwa ia dapat memengaruhi jalur sinyal di dalam sel, mengaktifkan mekanisme pertahanan, sekaligus menekan proses peradangan. Kandungan EGCG dalam teh sangat bergantung pada jenis teh, waktu panen, dan cara penyeduhan. Namun, rata-rata EGCG menyumbang lebih dari separuh total katekin yang ada. Berkat konsentrasi tinggi dari zat unik inilah, teh hijau sangat menonjol dibandingkan minuman atau makanan lainnya. Intinya, EGCG adalah senjata rahasia yang menciptakan reputasi teh hijau sebagai minuman panjang umur. Kita sering membahas antioksidan dan perlindungan sel, tapi bagaimana sih mekanismenya di dunia nyata? Bayangkan setiap sel di tubuh Anda adalah sebuah kota kecil yang damai. Radikal bebas. Nah, mereka ini seperti para perusak yang berkeliaran di jalanan dan merusak apa saja. Mereka merusak dinding bangunan, membran sel, mengacak-acak dokumen penting di balai kota, DNA, dan mengganggu operasional pembangkit listrik, mitokondria. Proses ini dinamakan stres oksidatif. Seiring waktu, hal ini menyebabkan kota menjadi usang, yang pada akhirnya memicu penuaan dini dan berbagai penyakit. Katekin, terutama EGCG, bertindak sebagai polisi kota ini. Mereka berpatroli, menangkap para perusak, dan menetralisir mereka sebelum sempat menimbulkan kerusakan serius. Dengan cara ini, mereka menjaga ketertiban dan integritas sel. Lebih dari itu, mereka juga membantu tim perbaikan, yaitu enzim antioksidan alami tubuh kita, agar bekerja lebih efisien. Ini adalah pukulan telak ganda terhadap stres oksidatif. Konsumsi teh hijau secara rutin membantu menjaga sistem pertahanan ini tetap prima, mengurangi kerusakan kumulatif yang menumpuk seiring berjalannya waktu. Salah satu pertanyaan yang paling banyak dibahas dan kontroversial adalah, mampukah teh hijau mencegah kanker? Perlu dicatat sejak awal, teh hijau bukanlah obat. Namun, hasil dari banyak penelitian laboratorium dan studi epidemiologi terlihat sangat menjanjikan. Para ilmuwan menemukan bahwa senyawa EGCG dapat memengaruhi sel kanker melalui beberapa cara. Pertama, EGCG membantu melindungi DNA sel sehat dari kerusakan yang berpotensi memicu proses mutasi. Kedua, di dalam uji lab, senyawa ini mampu memperlambat pertumbuhan dan perkembangbiakan sel kanker yang sudah ada, bahkan memicu proses penghancuran diri sel tersebut, yang dikenal sebagai apoptosis. Selain itu, EGCG juga dapat menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang berfungsi memberi nutrisi pada tumor. Pengamatan terhadap kelompok besar masyarakat menunjukkan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi teh hijau berpotensi memiliki risiko lebih rendah terhadap beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, prostat, dan usus. Namun, penting untuk dipahami, ini adalah korelasi, bukan hubungan sebab akibat langsung. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi risiko kesehatan ini. Oleh karena itu, dunia sains bersikap hati-hati dengan mengatakan, teh hijau bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat untuk membantu menurunkan risiko. Namun ia bukanlah solusi tunggal atau obat mujarab. Penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah adalah penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Dan dalam hal ini, teh hijau juga bisa menjadi sekutu kita.
Bagaimana cara ia membantu mesin tubuh kita? Penelitian menunjukkan adanya dampak yang menyeluruh. Pertama, kandungan katekin membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, low density lipoprotein atau LDL, dan mencegah kolesterol tersebut teroksidasi. Padahal kolesterol yang teroksidasi inilah faktor utama pembentukan plak aterosklerotik yang dapat menyempitkan pembuluh darah kita. Kedua, teh hijau berkontribusi dalam meningkatkan fungsi endotelium, yaitu lapisan terdalam pembuluh darah kita. Endotelium yang sehat memastikan pelebaran dan penyempitan pembuluh darah berjalan normal, yang sangat penting untuk mengatur tekanan darah. Ketiga, secara keseluruhan, sifat antioksidan dan antiinflamasi dari teh mengurangi beban kerja pada sistem kardiovaskular. Kalia. Penelitian skala besar di Jepang menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi beberapa cangkir teh hijau per hari memiliki risiko kematian akibat serangan jantung atau stroke yang jauh lebih rendah. Tentu saja, ini adalah bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan, namun kontribusi minuman ini terbukti sangat signifikan. Mari kita bahas komponen yang paling sering menimbulkan perdebatan, yaitu kafein. Betul, teh hijau mengandung kafein. Jumlahnya bisa bervariasi tergantung jenis daun dan cara penyeduhan. Namun, rata-rata dalam satu cangkir, kandungan kafeinnya lebih rendah daripada kopi, sekitar 20 hingga 45 mg, dibandingkan dengan sekitar 95 mg per cangkir kopi. Kafein adalah stimulan bagi sistem saraf pusat. Cara kerjanya adalah dengan memblokir adenosin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas rasa lelah dan relaksasi. Hasilnya kita merasakan lonjakan energi, peningkatan konsentrasi, dan fokus yang lebih baik. Namun perlu diketahui, kafein dalam teh hijau tidak bekerja sekuat atau seagresif kafein dalam kopi. Alasan dibalik ini terletak pada mitra uniknya yang akan kita bahas selanjutnya. Penting untuk dicatat bahwa kafein dalam teh juga memberikan kontribusi pada manfaat kesehatan. Kafein dapat sedikit mempercepat metabolisme dan meningkatkan kinerja fisik kita. Bagi sebagian besar orang, jumlah kafein yang moderat dari teh hijau sangat aman dan bahkan bermanfaat. Namun, bagi mereka yang sensitif terhadap kafein, disarankan untuk lebih berhati-hati, terutama saat mengonsumsinya di sore hari atau menjelang malam. Sekarang, mari kita bahas komponen rahasia yang menjadikan teh hijau begitu istimewa. Itu adalah asam amino yang disebut L-theanine. Zat ini hampir tidak ditemukan dalam makanan lain selain teh. L-theanine berfungsi sebagai relaksan alami. Yang menarik, ia mampu menembus sawar darah otak, blood-brain barrier, dan memengaruhi otak secara langsung. L-theanine bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas gelombang alfa di otak. Gelombang ini diasosiasikan dengan kondisi rileks namun waspada, mirip seperti saat kita sedang bermeditasi. L-theanine juga berperan penting dalam mengatur kadar neurotransmitter. Zat ini meningkatkan kadar GABA, serotonin, dan dopamin. Semua bertanggung jawab untuk suasana hati yang baik, ketenangan, dan rasa puas. Inilah mengapa L-theanine dikenal mampu meredam efek tajam dari kafein. Alih-alih menimbulkan kegelisahan atau kecemasan yang kadang muncul setelah minum kopi, teh hijau justru memberikan konsentrasi yang stabil, tenang, dan fokus. Ini adalah kondisi yang sangat dihargai oleh para biksu Buddha. Kondisi ini membantu mereka bermeditasi selama berjam-jam, sambil tetap menjaga kewaspadaan dan fokus. Singkatnya, L-theanine adalah keajaiban teh hijau yin yang menyeimbangkan yang dari kafein. Kombinasi kafein dan L-theanine yang terdapat dalam teh hijau bukan sekadar gabungan dua zat biasa. Ini adalah sinergi murni, di mana efeknya jauh melampaui jumlah komponennya, seperti 1 ditambah 1 menjadi 3. Keduanya bekerja bersamaan, menciptakan kondisi ideal untuk aktivitas mental dan kinerja otak. Kafein bertugas memblokir rasa lelah dan meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, L-theanine berfungsi menenangkan, meredakan potensi ketegangan, meningkatkan suasana hati, sekaligus mempertajam fokus. Hasilnya, yang kita peroleh bukan hanya sekadar stimulasi, melainkan peningkatan kualitas fungsi kognitif yang signifikan. Berbagai penelitian yang melibatkan subjek yang mengonsumsi kombinasi kafein dan L-theanine telah menunjukkan perbaikan pada kecepatan reaksi, daya ingat, dan kemampuan berpindah fokus antar tugas. Duo ini sangat membantu menyaring faktor-faktor yang mengganggu dan membuat kita tetap fokus pada hal utama. Karena itu,
Secangkir teh hijau sebelum memulai kerja atau belajar bisa jauh lebih efektif dibandingkan secangkir kopi. Anda mendapatkan dorongan energi tanpa rasa gelisah atau jantung berdebar, serta konsentrasi yang tajam tanpa kabut di kepala. Ini adalah nootropik alami yang membantu otak kita berfungsi layaknya mekanisme yang terawat sempurna. Hal ini tentu saja berkontribusi besar pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan dan menjaga kesehatan kognitif jangka panjang. Banyak orang minum teh hijau, berharap bisa menurunkan berat badan. Apakah hal ini punya dasar ilmiah? Ya, ada. Tapi jangan berharap ada keajaiban. Teh hijau bisa menjadi pendukung yang baik dalam proses penurunan berat badan. Namun ia tidak bisa menggantikan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang teratur. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, kombinasi kafein dan katekin, terutama EGCG, dapat sedikit meningkatkan atau mempercepat metabolisme tubuh Anda. Proses ini dikenal sebagai termogenesis, artinya tubuh mulai membakar sedikit lebih banyak kalori, bahkan saat Anda sedang istirahat. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa komponen teh hijau bisa meningkatkan proses pembakaran lemak, terutama saat Anda berolahraga atau beraktivitas fisik. Jadi, jika Anda minum secangkir teh sebelum latihan, tubuh Anda mungkin membakar lebih banyak lemak sebagai sumber energi. Selain itu, teh hijau adalah minuman yang bebas kalori. Jika Anda mengganti minuman manis seperti soda atau jus kemasan dengan teh hijau, Anda sudah memangkas asupan kalori harian secara signifikan. Efek dari teh ini mungkin tidak instan atau besar. Namun, dalam jangka panjang, sebagai bagian dari pendekatan yang komprehensif, teh hijau dapat berkontribusi pada penjagaan berat badan yang sehat, yang secara langsung berhubungan dengan umur panjang. Selain bintang utamanya, yaitu katekin dan L-theanin, teh hijau juga punya zat bermanfaat lain, meskipun jumlahnya sedikit. Ini semacam tim pendukung. Contohnya, daun teh mengandung vitamin C, antioksidan yang kuat. Tapi, perlu diingat, sebagian besar vitamin ini akan rusak saat terkena air panas. Jadi, teh bukan sumber utama vitamin C yang bisa kita andalkan. Teh juga mengandung vitamin B kompleks yang penting untuk metabolisme energi tubuh. Untuk mineralnya, kita bisa soroti manganis, yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan fungsi enzim. Lalu ada kalium, potasium, yang penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan kesehatan jantung. Selain itu, teh mengandung fluoride yang kita tahu bermanfaat untuk enamel gigi. Tentu saja, satu cangkir teh tidak akan memenuhi kebutuhan harian Anda akan mikronutrien ini. Namun, jika dikonsumsi secara rutin, mereka memberikan kontribusi kecil namun signifikan bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Hal ini kembali menekankan bahwa kekuatan teh hijau terletak pada komposisinya yang kompleks dan beragam, di mana setiap elemen memainkan perannya masing-masing. Seiring bertambahnya usia, otak kita makin rentan terhadap penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Lantas, bisakah teh hijau menawarkan perlindungan? Riset di bidang ini sangat intens dan hasilnya cukup menjanjikan. Penyakit Alzheimer berkaitan erat dengan penumpukan plak beta amiloid di otak yang mengganggu komunikasi antar neuron. Studi laboratorium menunjukkan bahwa katekin, terutama EGCG, dapat menghambat pembentukan plak ini dan melindungi neuron dari efek toksiknya. Sementara itu, penyakit Parkinson terkait dengan kematian neuron yang bertanggung jawab memproduksi dopamin. Komponen teh hijau telah menunjukkan kemampuan untuk melindungi neuron-neuron ini dari kerusakan. Observasi pada manusia juga menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara teratur berkaitan dengan risiko yang lebih rendah terhadap pengembangan penyakit-penyakit ini. Mekanisme perlindungan ini kemungkinan bersifat kompleks dan menyeluruh, meliputi pengurangan stres oksidatif, meredakan peradangan di otak, dan memberikan efek perlindungan langsung pada sel-sel saraf. Ini adalah bidang lain di mana teh hijau dapat berkontribusi tidak hanya pada umur yang panjang, tetapi juga pada kehidupan yang berkualitas dan sehat, sekaligus menjaga kejernihan pikiran kita. Ada bonus tak terduga yang mungkin belum banyak Anda sadari. Teh hijau sangat bermanfaat untuk kesehatan mulut dan gigi Anda. Musuh utama gigi kita adalah bakteri, terutama Streptococcus mutans. Bakteri ini menghasilkan asam yang dapat merusak enamel gigi, sehingga menyebabkan gigi berlubang. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hijau efektif menghambat pertumbuhan bakteri jahat ini. Intinya, katekin mencegah bakteri tersebut menempel pada gigi dan memproduksi asam. Selain itu, teh hijau juga membantu mengatasi masalah umum lain, bau mulut tak sedap.
Bau ini timbul karena adanya senyawa belerang, sulfur, yang mudah menguap, yang juga dihasilkan oleh bakteri. Katekin secara efektif menetralkan bakteri penyebab bau tersebut, sekaligus menghilangkan senyawa bau itu sendiri, sehingga napas menjadi lebih segar. Ulu B5. Tentu saja, teh tidak bisa menggantikan sikat dan pasta gigi, namun konsumsi teh hijau secara rutin bisa menjadi pelengkap yang sangat baik untuk rutinitas kebersihan harian Anda. Ini adalah cara sederhana dan menyenangkan untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi, yang merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Meskipun menawarkan banyak manfaat, kita juga harus membahas potensi risiko dan kontraindikasinya. Perlu diingat, teh hijau tidak cocok untuk semua orang dan tidak bisa dikonsumsi dalam jumlah tak terbatas. Pertama, kandungan tanin dalam teh dapat mengganggu penyerapan zat besi, terutama dari sumber nabati. Bagi Anda yang memiliki kecenderungan anemia, sangat disarankan untuk tidak mengonsumsi teh saat atau sesaat setelah makan. Jeda waktu yang ideal adalah setidaknya 1 jam. Kedua, perhatikan kadar kafein. Individu yang memiliki riwayat kecemasan tinggi, insomnia, hipertensi, atau masalah jantung harus mengonsumsi teh dengan hati-hati dan selalu memantau kondisi kesehatan diri. Ibu hamil dan menyusui juga sangat dianjurkan untuk membatasi asupan kafein. Poin penting lainnya adalah potensi interaksi teh hijau dengan beberapa jenis obat. Contohnya, obat antikoagulan atau pengencer darah dan obat-obatan tertentu untuk jantung. Jika Anda sedang menjalani pengobatan rutin, wajib untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda. Prinsip kuncinya, seperti dalam segala hal, adalah moderasi. 3 hingga 4 cangkir sehari adalah batas yang bermanfaat bagi kebanyakan orang sehat, namun sangat tidak disarankan untuk melebihinya. Kualitas teh itu sangat penting. Tidak semua teh hijau memiliki manfaat yang sama. Teh celup seringkali dibuat dari debu teh atau sisa-sisa daun yang halus. Memang praktis, tetapi kandungan zat bermanfaat di dalamnya umumnya lebih rendah daripada teh daun utuh. Selain itu, daun teh dalam kantong yang sempit tidak punya ruang untuk mengembang sepenuhnya dan melepaskan semua komponennya ke dalam seduhan. Jadi, sebaiknya kita memilih teh daun lepas. Ada banyak sekali varietas. Sencha dari Jepang, yang diproses dengan uap, memberikan rasa seperti rumput segar. Longjing dari Tiongkok, dipanggang dalam wajan, menghasilkan aroma kacang. Atau Gyokuro, teh premium Jepang yang diteduhi sebelum dipanen, yang bertujuan meningkatkan kadar L-theanin. Memilih jenis teh adalah soal selera, tapi aturan dasarnya mudah. Cari teh daun lepas berkualitas dari produsen yang terpercaya. Perhatikan juga kesegarannya. Teh, seperti produk nabati lainnya, akan kehilangan khasiatnya seiring berjalannya waktu. Teh yang baik harus memiliki aroma yang segar dan menyenangkan, serta daun yang utuh dan tidak rusak. Bahkan teh terbaik pun bisa rusak hanya karena cara penyeduhan yang keliru. Dan disinilah kesalahan fatal yang dilakukan hampir semua orang. Menyeduhnya dengan air mendidih. Air yang terlalu panas, yang mendekati 100 derajat Celcius, benar-benar bisa membunuh teh hijau. Air panas ini merusak katekin yang rapuh dan senyawa bermanfaat lainnya. Sebagai gantinya, air tersebut melepaskan tanin berlebihan, yang membuat minuman menjadi pahit dan meninggalkan rasa sepat. Suhu air yang ideal untuk menyeduh sebagian besar jenis teh hijau adalah antara 70 hingga 85 derajat Celcius. Bagaimana cara mendapatkan suhu ini tanpa termometer? Gampang saja. Setelah air mendidih, biarkan teko atau kettle terbuka selama 3-5 menit sebelum menuangkannya. Waktu penyeduhan juga krusial. Umumnya, cukup 1 hingga 3 menit. Jika terlalu lama didiamkan, teh akan terasa pahit. Teh hijau yang diseduh dengan benar akan memiliki rasa manis alami, segar, beraroma herbal, atau bahkan sedikit bunga, tanpa ada rasa pahit yang mengganggu. Jadi, cobalah bereksperimen dengan suhu dan waktu untuk menemukan keseimbangan yang sempurna bagi varian teh favorit Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan kenikmatan, tetapi juga manfaat kesehatan maksimal dari setiap cangkir teh. Dalam beberapa tahun terakhir, matcha, teh hijau bubuk dari Jepang, telah mendapatkan popularitas yang luar biasa. Minuman ini diposisikan sebagai superfood dengan manfaat yang sangat padat. Benarkah demikian? Perbedaannya saat mengonsumsi matcha, kita tidak menyeduh daun teh, lalu membuangnya.
Sebaliknya, kita benar-benar meminum seluruh daunnya yang sudah dihaluskan menjadi bubuk yang sangat halus. Ini berarti kita mendapatkan 100% dari semua zat yang terkandung dalam daun teh, termasuk komponen yang tidak larut seperti serat dan klorofil. Akibatnya, konsentrasi antioksidan, katekin, dan L-theanin dalam satu porsi matcha memang bisa beberapa kali lipat lebih tinggi daripada secangkir teh seduh biasa. Namun, ini juga berarti dosis kafein yang kita dapatkan juga lebih tinggi. Kualitas matcha sangatlah menentukan. Matcha dengan grade seremonial yang baik adalah produk yang mahal dan memiliki proses produksi yang rumit. Alternatif yang lebih murah mungkin mengandung zat asing dan cenderung memiliki rasa yang pahit. Matcha adalah cara yang bagus untuk mendapatkan dorongan nutrisi yang kuat. Tetapi, minuman ini tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang sama seperti teh biasa. Minuman ini lebih cocok dianggap sebagai eliksir yang terkonsentrasi, alih-alih minuman sehari-hari. Pasar suplemen kesehatan menawarkan jalan pintas yang menggoda. Kenapa repot-repot menyeduh teh, kalau kita bisa langsung menelan kapsul ekstrak teh hijau? Sekilas, ini memang praktis, tapi ada beberapa hal serius yang perlu Anda ketahui. Pertama, kapsul-kapsul ini mengandung dosis EGCG yang sangat besar dan tidak alami. Dosis non-fisiologis yang mustahil Anda dapatkan hanya dari minum teh. Dosis sebesar ini sangat berisiko, bahkan berpotensi toksik bagi hati. Sudah ada kasus kerusakan organ serius yang tercatat pada mereka yang mengonsumsi suplemen EGCG yang pekat. Kedua, saat kita minum teh, kita mendapatkan keseluruhan kompleks senyawa yang bekerja dalam sinergi sempurna. Kapsul, di sisi lain, seringkali hanya memberikan EGCG yang terisolasi. Kita kehilangan keajaiban keseimbangan alami dari L-theanin, katekin lain, dan berbagai mikronutrien yang bekerja sama di dalam tubuh. Ketiga, ketersediaan hayati, bioavailabilitas. Senyawa dari minuman alami bisa jadi jauh lebih tinggi daripada dari ekstrak kering. Perlu diingat, keamanan dan efektivitas kesehatan telah teruji pada teh sebagai minuman, bukan pada ekstraknya yang super pekat. Jadi, jawabannya sudah sangat jelas. Jika Anda mencari manfaat kesehatan sejati, pilihlah secangkir teh tradisional. Ini lebih aman, lebih nikmat, dan tentu saja jauh lebih bijak. Nah, kita sudah menganalisis teh hijau ini sampai tuntas. Lalu, apa kesimpulannya? Apakah teh hijau ini benar-benar bisa memperpanjang usia? Sains tidak bisa memberikan jawaban ya atau tidak secara langsung. Teh hijau bukanlah pil ajaib anti penuaan. Tidak ada satu produk pun di dunia yang bisa menjamin kita hidup abadi. Namun, semua data yang terkumpul menunjukkan bahwa teh hijau adalah salah satu senjata paling ampuh dalam upaya kita menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang datang seiring bertambahnya usia. Kekuatannya terletak pada dampaknya yang bersifat menyeluruh atau holistik. Teh hijau melindungi sel-sel kita dari kerusakan, mengurangi peradangan kronis, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, melindungi otak, dan juga membantu kita mengontrol berat badan. Mengonsumsi teh hijau secara rutin bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Anda. Teh ini memang tidak bisa memutar waktu kembali, tetapi ia dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih panjang, dan yang lebih penting, hidup yang lebih sehat dan aktif. Jadi, meskipun bukan eliksir keabadian, teh hijau adalah minuman paling mendekati status itu yang dihadiahkan alam kepada kita. Baiklah, mari kita simpulkan. Teh hijau itu bukan obat dewa dan juga bukan sekadar mitos. Ini adalah minuman dengan kandungan yang sangat kaya, yang sudah teruji secara ilmiah. Kombinasi uniknya dari antioksidan kuat seperti EGCG dan asam amino L-theanin yang menenangkan, menciptakan efek yang tidak dimiliki oleh produk lain. Teh hijau memang tidak akan memberi Anda hidup abadi, tapi teh ini bisa menjadi sekutu terpercaya Anda dalam melawan penuaan di tingkat sel, serta melindungi kesehatan jantung dan otak Anda. Kesimpulan utamanya adalah memasukkan teh hijau berkualitas yang diseduh dengan benar ke dalam pola makan Anda adalah salah satu langkah paling sederhana, terjangkau, dan menyenangkan untuk meraih kesehatan dan umur panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan informasi baru tentang minuman favorit Anda ini, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda rutin minum teh hijau? Jenis teh apa yang jadi favorit Anda? Dan
Apakah Anda percaya dengan khasiat ajaib dari teh hijau? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan.